Di kelas low SUV, sebelumnya Honda merasakan tantangan yang sangat berat. BR-V ditantang oleh generasi terbaru Terios, Rush, Mitsubishi Expander, lalu Suzuki XL7, semuanya ingin berebut kue di kelas low SUV. Model MPV yang diubah jadi SUV dengan segala penambahan aksesoris di luarnya bukan lagi jadi resep yang cukup untuk membuat masyarakat bisa terpikat dengan low SUV ini. Dan akhirnya mereka melakukan perubahan yang sangat radikal. Boleh saya bilang ini adalah sebuah revolusi karena berlangsung dengan sangat cepat. Bayangkan, 5 tahun saja Honda BR-V bisa berevolusi dari yang bentuknya seperti ini jadi seperti ini. Perubahan-perubahan ini terjadi sangat radikal dan membuatnya menjadi sangat mutakhir. Pengujian kami membuktikan hal itu dan kami berhasil menemukan sebuah teori bahwa untuk saat ini Honda BR-V generasi kedua adalah low SUV terbaik di kelasnya. Jika sebelumnya Anda bisa melihat bahwa BR-V adalah MPV yang diberi aksesoris, tidak demikian dengan BR-V generasi kedua. Dia dirancang ulang. Tim R&D Asia Pasifik merancang ulang Honda BR-V untuk menguatkan kesan SUV-nya dan membuatnya tetap tampil dengan DNA yang sangat kuat, yaitu tegas, bold, halus, sederhana, mewah. Prinsipnya adalah sleekness in cross motion. Jika Anda lihat, BR-V sebelumnya tampil sangat dinamis dengan aneka guratan di bagian sekujur bodinya. Tidak demikian di BR-V generasi ini. Dia tampil sederhana, tampil tetap elegan, tetap jumawa. Tapi coba perhatikan, desain bodinya memiliki proporsi yang lebih mewah. Dia tegap, dia tidak perlu ada aksesoris ataupun bentuk-bentuk yang terlalu nyeleneh. Dia sudah terlihat seperti SUV. Yang prinsip ini sebenarnya sudah ditinggalkan oleh banyak pabrikan ketika merancang mobil-mobil SUV-nya. Padahal pabrikan-pabrikan mewah seperti Range Rover masih menggunakan prinsip yang serupa. Nggak percaya? Kita lihat di gambar ini, Range Rover Velar cukup mirip dengan Honda BR-V. Kalau Anda memberi pilar A, B, C, D, dan atapnya clear hitam piano black, maka voila, Anda mendapatkan Range Rover Velar versi 340 jutaan. Kabin Honda BR-V terbaru seolah mobil yang berbeda dibanding generasi sebelumnya. Kata kuncinya mewah, praktis, dan lapang. Kesan mewah kami dapatkan dari warna hitam di sekujur kabinnya, mulai dari lantai, dashboard, jok, hingga plafon. Hampir semuanya berwarna hitam, hanya ada sedikit sentuhan-sentuhan silver di beberapa titik. Tapi nuansa hitam yang mewah ada di mayoritas kabin. Perbaikan juga dilakukan di semua sisi kabinnya, mulai dari baris pertama, kedua, hingga ketiga. Tujuannya satu, mereka tetap ingin memberikan rasa MPV di dalam tubuh BR-V ini. Caranya bagaimana? Yaitu dengan memberikan kursi yang lebih ergonomis, lebih nyaman, dengan perpaduan material yang sangat baik, lalu dipadukan dengan material-material mewah di berbagai sudut seperti di dashboard, di door trim, hingga beberapa titik lainnya, juga penambahan beberapa fitur. Meski demikian, ada juga kekurangannya. Misalnya di sini tadi nih, ini nggak ada penyimpanan kartu atau buat naruh e-money ya. Jadi Anda kalau mau naruh e-money, pilihannya adalah menaruh di laci terbuka sini, atau di saku-saku yang pasti agak sulit diakses ya. Misalnya di bawah sini Anda akan sulit mengaksesnya karena tertutup oleh rem tangan. Lalu yang di depan cup holder, jika ada 2 botol di situ nggak akan gampang ngambil kartunya. Begitupun di sini, khawatir jatuh ketika pintu dibuka. Ternyata Honda memberikan penyimpanan card holdernya ada di dalam glove box. Cukup unik, tapi menurut kami bukan solusi yang paling praktis dan paling mudah ya. Sejak generasi pertama, BR-V punya level ergonomis yang sangat baik dan itu ditingkatkan lagi di sini.
Terasa sekali ada permainan kekerasan busa di beberapa bagian yang dipadu dalam desain yang apik. Pengendara bahkan bisa merasakan kemewahan yang lebih lantaran lingkar kulit yang kini sekelas CR-V. Kulit dengan jahitan kontras membungkus kemudi yang kokoh digenggam. Penyesuaian jok pengemudi memang tetap baik. Bisa diatur maju mundur, pemilihan punggung serta ketinggian alas duduknya. Sayangnya, hanya ada tilt steering untuk mengatur kolom setirnya, nggak ada teleskopik. Nah, penumpang baris kedua sekarang juga kebagian armrest yang bisa dilipat. Nggak lupa, head restraint pada kursi bagian tengah sekarang juga jadi standar. Bottle holder kami temukan ada 8 buah di seluruh kabin. Jumlah yang terbilang cukup, walaupun sedikit menurun ya dibanding sebelumnya. Tadinya ada 11 buah. Sementara, soket power outlet sekarang ada di seluruh baris. Baris ke-1, baris kedua, baris ketiga. Sehingga semua penumpang di semua sisi bisa mendapatkan akses untuk mengisi daya. Bahkan pengendara punya 2 cara untuk mengisi dayanya, yaitu dengan power outlet ataupun dengan USB slot yang sudah tersedia di bagian dashboard. Inilah pembeda dan senjata pamungkas dari Honda BR-V untuk menumbangkan lawan-lawannya, yaitu paket fitur keselamatan dan keamanan berkendaranya. Namanya Honda Sensing. Ada 6 teknologi dalam paket fitur keselamatan dengan jargon Honda Sensing itu, yaitu Collision Mitigation System, Lane Keeping Assist System, Road Departure Mitigation System, Adaptive Cruise Control, Lead Car Departure Notification System, serta Auto High Beam. Cara pakai dan penjelasan detail fitur ini Anda bisa menyaksikannya di video terpisah. Soalnya butuh penjabaran lebih detail untuk mengulas fitur ini. Tapi kami akan sedikit gambarkan bagaimana perilakunya ketika kami coba gunakan. Secara singkat, paket fitur ini ditambah kelengkapan fitur keselamatan pasif seperti 6 buah airbag, side impact beam, crumple zone bagian depan dan belakang, serta fitur keamanan aktif VSA membuat Honda BR-V jadi low SUV dengan perlindungan keselamatan paling mutakhir. Nilai positif dari seluruh paket ini tentunya akan meminimalisir terjadinya resiko maupun cedera bagi pengendara juga penumpang. Sektor performa adalah salah satu aspek yang juga turut dibenahi dari Honda BR-V generasi terbaru. Mesinnya dan transmisinya kini sudah menggunakan teknologi yang lebih mapan. Sepertinya Honda memang menjawab keluhan dari konsumen BR-V yang mengeluhkan karakter dari distribusi tenaganya. Karakter ya, bukan figur ataupun nilai dari tenaga dan torsinya. Karakternya. Atas dasar itu, unit L15 tetap digunakan, namun dengan konstruksi baru. Sekarang kodenya L15ZF dengan kubikasi 1498 cc berkonstruksi 4 silinder DOHC 16 katup. Jumlah tenaga dan torsinya memang relatif sama dengan sebelumnya, hanya 121 PS dan 145 Nm. Namun, proses mencapai puncaknya bisa lebih mudah hingga 300 rpm. Resepnya adalah DOHC tadi, yakni penggunaan 2 buah cam di bagian head mesin. Ini berbeda jauh dibanding sebelumnya yang hanya memanfaatkan 1 buah cam. Teknologi ini dipadu dengan VTEC dan VTC. VTEC adalah pengubah profil cam, sementara VTC adalah pengubah timing cam. Oke, Anda mungkin nggak suka dengan materi yang terlalu teknis ini, nggak perlu bingung. Intinya 2 sistem ini biasanya disebut dengan iVTEC dan sudah digunakan sejak lama. Efeknya, kami merasakan respon yang lebih baik di putaran bawah dan efisiensi yang lebih baik. Namun, apresiasi terhadap performa ini nggak bisa dilepasin dari peran transmisi CVT baru berjudul MCVT Modify. Jika sebelumnya putaran mesin akan bertahan di titik tinggi, sementara rasio terus berubah, jadi suara mesin seolah meraung ketika kita berakselerasi, kini ada sensasi perpindahan gigi dari gearbox CVT terbaru ini. Saat mencapai level 6500 rpm akan ada sensasi perpindahan gigi. RPM akan turun, lalu dia akan berusaha naik lagi ke 6500 tadi. Tapi ada syaratnya untuk mendapatkan sensasi performa ini, yakni Anda harus memijak pedal sedalam-dalamnya.
Honda menyebutnya dengan step up shift control. Klaim Honda, performa BR-V terbaru lebih baik 3% dibanding generasi pertama. Namun hasil kami nggak demikian. Pada pengujian rute dalam kota dengan stop and go, kemacetan bervariasi, dan sesekali melaju saat jalan lengang sepanjang 100 km, efisiensinya mencapai 13,5 km per liter. Bukan juga sangat keren sih, tapi pengalaman kami sebelumnya, dia punya efisiensi di level 11,7 km per liter. Diferensiasinya dengan sekarang mencapai 15%. Begitupun dengan konsumsi bahan bakar di tolnya. Dengan mudah kami bisa mencatat 19 km per liter. Variabel ini lebih baik sekitar 10%. Apapun itu, hasilnya bagi kami efisiensi BR-V masih jadi yang terbaik di kelasnya. Redaman suspensinya terasa baik saat dikendarai sendiri maupun bertujuh. Redaman suspensi tetap apik dan terasa lembut, terdistribusi dengan baik ke seluruh bodi. Setelah kami usut, memang ada pula penyesuaian pada kekokohan bodi di bagian depan dan belakang yang ditujukan untuk kestabilan. Nampaknya hal ini juga berimbas pada peredaman getaran dari suspensinya. Respon kemudinya bagi kami masih masuk dalam level yang sangat komunikatif. Arah yang kami berikan di lingkar kemudi tersalurkan dengan tepat. Roda menjadi perpindahan arah yang baik bagi mobil. Feedbacknya juga pas. Ada rasanya tidak terlalu ringan, tapi juga nggak berat hingga menyulitkan. Yang artinya masih memudahkan buat pengendara baru, namun tetap responsif sehingga kesan fun to drive masih terjaga. Walaupun memang ada beberapa poin untuk dikembangkan di varian facelift nantinya, rasanya nggak salah jika akhirnya kami memberi Honda BR-V predikat the best low SUV untuk saat ini di Indonesia. Untuk berita selengkapnya, Anda bisa mengakses video.com dan jangan lupa berikan komentar di kolom di bawah ini dan jangan lupa juga share serta subscribe YouTube The Official Auto. Demikian, saya Ivan Hermawan, pamit.